Seller ini belum ada ACC nya, sudah ngebas ya, karena elko nya sudah dimodif, sudah diganti. Jadi itu duit apa, itu tandanya kertas sampai itu, padahal baru volume baru kecil itu loh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur dimanapun berada. Kali ini ketemu lagi di Miftah Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial caranya merakit power ya, atau merakit amplifier. Di video kali ini saya memakai driver OCL. Ini OCL dulu, OCL 506 ya. Ini enggak baru, saya makainya bekas ya. Cuman ini untuk elko-elkonya masih ori bawaannya. Ini masih pakai 100 volt 47 ya, 47 mikro. Ini nanti akan saya modif. Ini kan kalau pakai standarnya ini dia karakternya flat ya dulu, karakternya flat. Ini akan saya ganti nanti elko-nya pakai elko 160 volt 22 mikro ya. Ini supaya kuat di supply strum besar nanti. Jadi ini mikronya agak kecil supaya nanti subnya lebih keluar ya dulu, supaya karakternya lebih lebih ngesup nanti. Untuk kapasitornya ini, kapasitor ini yang aslinya driver ini nanti akan saya ganti menggunakan elko ini ya, elko 160 volt 22 mikro. Ini empat-empatnya kita akan saya ganti semua supaya karakternya berubah ya dulu. Nah, jadi bagi pemula ini wajib nonton video ini untuk belajar merakit sendiri ya. Barangkali mau otak-atik di rumah, ingin belajar, yang perlu dulur siapkan yaitu terutama untuk drivernya itu. Drivernya mau pakai apa aja bebas, yang penting selera dulur-dulur semua mau pakai driver apa. Ini kalau di video ini saya pakai OCL 506 ya dulur, 506. Dan dulur-dulur harus menyiapkan pendingin juga ya, pendingin pakai pendingin apa aja, yang penting dia tebal. Kalau ini sebagai tutorialnya saya pakai pendingin yang agak tipis ya dulur, yang penting nanti untuk penyambungannya benar. Dan untuk yang lainnya dulur-dulur harus menyiapkan elko kapasitor ya, bebas, mau 2 biji boleh, mau pakai 4 biji juga boleh ya dulur. Ini kalau saya nanti pakai 2 biji ya. Kapasitor pakai 2 biji. Untuk mikronya dulur-dulur harus, untuk voltnya juga harus minimal 50 volt ya, minimal 50 volt 6800 mikro ya. Jadi supaya disuplai 25 32 supaya kuat ya dulur. Untuk kali ini saya pakai audio ya, pakai elko audio. Bebas nanti dulur-dulur memakai elko merek apa bebas, yang penting ukuran voltnya dan mikronya harus di atas volt trafo ya, di atas volt CT trafo. Misalkan dulur-dulur pakai CT 32 ya, harus minimal elko nya harus 50 volt
atau bisa 100 volt atau 80 volt ya, jadi bebas, yang penting dia di atas voltnya untuk menghindari adanya ledakan itu lur. Karena kalau voltnya lebih rendah atau beda sedikit doang dengan CT trafo, nanti takutnya bisa meledak ya lur. Apalagi untuk kapasitor untuk elko sekarang banyak yang palsu, jadi harap hati-hati kalau beli elko juga ya. Terus dulur harus menyiapkan PCB juga, PCB kapasitor ya, PCB kapasitor. Bebas mau pakai PCB atau enggak juga bisa, nanti dilem di bodi juga bisa ya. Tapi kalau di video saya ini saya pakai PCB elko 4 biji ya. Ini nanti cuman yang tak pakai cuman 2 biji, enggak masalah. Jadi mau pakai 4 biji juga bisa, 6 biji juga bisa, 8 biji juga bisa, tergantung kebutuhan ya telur. Kalau pengen bassnya nggak drop ya pakai elko yang banyak, misalkan CT 60 volt gitu, CT 60 volt untuk speaker berapa inch itu kan harus mengimbangi, jadi supaya bassnya nggak drop. Dan untuk dioda ini dulur harus diperhatikan. Kalau untuk dioda saya sarankan pakai dioda kiprok ya dulur, jadi atau sirip ya, ini supaya memudahkan pemula untuk menyambungnya ya, untuk menyambung ke elko nya ini nanti, jadi supaya lebih mudah. Kalau dioda yang bijian yang bulat itu agak ribet, nanti dulur untuk pemula mungkin kurang paham ya untuk bagian min plusnya dan penyambungannya. Jadi kalau untuk pakai kiprok ini diperhatikan, ini ada simbolnya plus ya. Plus ini nanti ketemunya berarti di plus elko. Nah, di plus kapasitor. Ini kalau yang ada garisnya ini main. Yang ada garisnya ini main ya dulur. Ini main, kalau yang sini plus, nanti ketemunya plus dioda kiprok ini. Ketemunya plus ini ketemu ke plus elko ini ya. Perhatikan untuk plus dioda, nanti ketemu di plus elko ini untuk penyambungannya. Jadi kalau pakai PCB kayak gini jadi lebih mudah, soalnya dia udah nyambung semua ke untuk jalurnya udah nyambung ya. Ini untuk plusnya dia udah nyambung ke sini ke kapasitornya, nantinya untuk bagian CT nya juga sudah di tengah ya, untuk bagian main juga sudah di tengah nanti dulur, di bagian sini ya, kok maksudnya di tengah, di pinggir sini untuk bagian mainnya. Jadi kalau pakai PCB elko ini lebih mudah ya, nggak bingung, nggak takut salah nyambungnya. Yang untuk yang lainnya dulur harus menyiapkan transistor final. Ini bebas, nanti mau pakai transistor apa ya, misalkan pakai Sanken atau mau pakai jengkolan atau mau pakai Toshiba ya kali ini. Tapi di video kali ini saya pakai Toshiba tipe 2C5200 dan SA 1943 ya. Ini lotnya 524 dulur. Nah, ini untuk TR nya ini saya nanti mau pakai 4 biji, 2 pasang maksudnya, jadi 2 pasang. Ini nanti mau kayak 2 pasang, tapi bagi dulur misalkan mau pakai lebih banyak juga boleh, minimal 2 pasang ya dulur. Minimal harus 2 pasang, minimal harus 1 pasang maksudnya. Jadi minimal harus 1 pasang, karena ini nggak bisa kalau cuma 1 pasang ya, harus 1 pasang gini, harus 1 pasang ya, nggak boleh hanya 1 biji. Jadi dia udah ada pasangan ya, misalkan beli di toko sudah ada pasangannya, SA dan SC ya. Nah, terus jangan lupa untuk mikanya dulur, mikanya juga harus ada nanti untuk melindungi terjadinya konslet di bagian bodi ya. Ini harus ada ininya,
harus ada mika atau kertas ya. Kertas boleh, pakai mika juga lebih bagus. Ini nanti saya pakai 2 pasang, jadi saya pakai pelindungnya juga 4 biji ya. Terus nanti juga perlu disiapkan lagi yaitu air kapur. Untuk bagian finalnya nanti harus ada air kapurnya juga. Untuk di bagian emitor ya, nanti bagian emitornya harus pakai resistor 5 watt ya, 5 watt 47 ohm. Ini bebas mau pakai yang 0,5 ohm juga bisa, pakai yang 0, berapa ya, banyak, ini ada jenisnya, ada banyak, pakai yang 33 ohm juga bisa. Intinya 5 watt dia. Ini perhatikan untuk kodenya 5 watt 0,47 ya. Ada yang 043, ada yang 033, ada yang 0,5 juga ada. Di intinya fungsinya sama. Terus nanti dibagi, terus dulur juga harus menyiapkan resistor 10 ohm ya, 10 ohm 10 ohm nanti untuk bagian basisnya ya. Bagian basisnya pakai resistor 10 ohm supaya transistornya supaya tetap aman, tetap bekerja dengan maksimal ya dulur. Terus ada PCB bagian final juga ya dulur. Ini nanti dulur-dulur bisa pakai PCB, bisa mau pakai kabel juga bisa, tapi lebih praktis pakai PCB tipe ini ya, jenis ini. Dulur pakai yang sudah dibentuk seperti ini ya. Ini ada 5 belahan. Jadi nanti untuk menaruh transistornya di sini ya, untuk supaya lebih rapi. Terus selain itu dulur harus menyiapkan trafo juga nanti untuk menyuplai ya, untuk menyuplai ke amplinya. Untuk setrumnya nanti bebas mau pakai berapa ampere tergantung kebutuhan ya dulur. Tapi di video ini saya pakai 5 ampere kecil karena ini hanya tutorial, jadi supaya penyambungannya maksimal ya, supaya untuk pemula lebih mudah memahami. Oke, langsung saja nanti simak proses penyambungannya ya dulur. Oke dulur, kali ini langsung ke proses pergantian elko driver dulu ya. Ini akan saya ganti menggunakan elko yang 160 volt 22 mikro ya. Kalau aslinya ini 100 volt 47 mikro. Ini karakternya masih flat, jadi supaya lebih subnya lebih keluar ya, nanti kita ini dimodif diganti kapasitornya. Oke, langsung ke proses pergantian kapasitornya dulu dulur ya. Oke dulur, ini pergantian elko nya sudah selesai, sudah saya ganti 4-4-nya pakai 160 volt ya, 160 volt 22 mikro. Ini 4-4-nya itu. Sekarang kita ke proses pemasangan transistor ke pendingin dulu ya. Transistor ke pendingin dulu.
Ini karena ini perhatikan main plusnya ya dulur, ini plus di sebelah sini, untuk main di sebelah sini ya. Ini yang tengah speaker, nanti ini yang tengah ini jalur speaker ya dulur. Jadi diperhatikan, jadi ini di tulisannya pakai C5200, berarti ini untuk transistornya pakai yang C ya dulur, pakai yang simbolnya C. Ini kelihatan kameranya nggak fokus. Nah, ini pakai yang C ini dulur ya. Jadi nanti yang C di bagian sebelah sini. Mana yang lain tadi mana? Nanti yang C di bagian sini ya dulur. Untuk yang A nanti di bagian sebelah kanan ya, ini karena ini nanti posisinya begini, jadi yang C di sebelah kiri, jadi yang plus di sebelah kiri, yang main di sebelah kanan. Jadi ini SA, ini SC ya dulu ya. Ini kita ngikutin yang di jalur ini ya, skema di drivernya itu udah. Oke, akan saya pasang dulu ke pendingin ya dulu ya. Dulur, untuk penyambungan transistornya sudah selesai ya. Nah, ini yang SC ini di sebelah kiri, yang SA di sebelah kanan itu dulur. Karena ini plus, ini plusnya di sini ya, plus. Nah, ini plusnya ketemu kaki yang tengah itu dulur, seperti ini nih. Ikutin skema yang ada di PCB ya, yang ada di PCB drivernya. Ini ada basis, kolektor, emitter. Jadi untuk setrumnya di kolektor untuk plusnya ya, ini jalurnya ke tengah ketemu kaki tengah final ya, dua-duanya sama. Nah, untuk yang main juga sama ya, ketemu di kaki tengah sini ya dulur, kaki tengah. Sebentar tak tunjuk pakai apa ya, oke. Jadi ini ketemu, ini plus, ini main dari jalur ini ya dulur, dari jalur ini ketemu ke main ini, ke kaki tengah final ini ya dulur, kaki tengah final, dua-duanya sama. Untuk basis saya kasih resistor 10 ohm, ini 10 ohm, ini yang warna biru ini ya dulur, supaya kinerjanya maksimal ya untuk transistornya, supaya nggak cepat panas juga. Untuk air kapur ini ke sambungnya ke jalur speaker ya dulur, ketemunya disambung ke jalur speaker di driver. Jadi ini kalau dibalik seperti ini ya dulur. Nah, ini untuk jalur main di kaki tengah, ini untuk basis, untuk basisnya. Nah, yang ini out dari speaker ya, nanti speakernya out ke speaker ya dulur, yang tengah ini ketemunya di yang ada air kapurnya tadi ya, yang ada air kapurnya
Terus yang plus ini sama di tengah juga, ketemunya di kaki tengah di kolektor ya, di kolektor di kaki tengah transistor sama. Ini untuk kolektornya ke jalur yang pinggir ini dulur, untuk bagian plusnya dilihat ini. Nah ini ya dulur, ini ketemunya di sini ya dulur ya, di kaki pinggir sini ya. Untuk PSU juga sudah saya sambung ini. Jadi yang plus dioda ini ketemu di plus elko ya, di plus elko ini. Kalau kita lihat dari atas ini, jadi ini main elko, main kapasitornya. Yang tengah sini CT ya dulur, ini tengah CT. Ini kalau dibalik seperti ini. Nah ini, jadi ini plus, ini CT, ini main. Oke, sekarang akan kita sambung ke drivernya itu loh, ke driver dan ke trafonya. Lanjut ke pemasangan jalur ke trafo dan ke drivernya itu loh. Untuk yang sebelumnya, untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe, untuk yang belum like dan komen tolong di like dan komen. Untuk yang sudah subscribe terima kasih, semoga video saya bermanfaat bagi Anda, bagi dulur-dulur semua ya dulur. Oke, lanjut ke pemasangan PSU dan jalur ke drivernya ya dulur. Dan untuk inputnya nanti akan kita pasang juga. Dulur, ini untuk penyambungan PSU dan ke drivernya sudah selesai ya. Ini mau tak terangin dulu satu persatu. Jadi dari trafo ya, ini pakai trafo 5 ampere ya, 5 ampere CT sampai 32 ya. Sampai 30 volt ya, sampai 30 volt, tapi ini yang saya pakai cuman 18 volt itu. Ini 18 volt karena ini cuman buat contoh ya, saya pakai 18 volt CT ya, ini CT. Nah untuk penyambungannya ke dioda, jadi yang kabel AC CT, yang kabel CT ini, kabel CT yang hitam, sebentar ini kurang pas. Nah ini kabel CT yang hitam ini ke CT elko ya, ke tengah ya, ke tengah sini ini. Nah ke tengah elko antara main plus ya, yang ketemu main plus ini. Nah ini yang CT ini ketemunya ke CT driver. Nah ini di sini ya, ini untuk CT nya. Pokoknya di drivernya ini ada tulisan CT atau ground ini ya, ini. Nah ini dulur, ini tak deketin. Jadi ini ada tulisan ground, ini ketemunya ground, ketemunya CT
di jalur elko ini ya, ground ya, ada tulisan ground ketemu di jalur CT. Nah terus kalau dibalik ini jadi kelihatan seperti ini ya dulur, ini ground ini ketemunya ke sini, nyambung ke kabel hitam ini ke CT elko. Nah, terus untuk yang plus dari PSU plus ya, plus yang sebelah sini ya dulur, ini plus ketemu di kabel merah nih, kabel merah ketemu di plus kaki tengah final ya, kaki tengah final yang SC. Jadi yang C ketemunya di kaki tengah sini dulur, ini ya dulur ya, ini ya yang ini. Nah ini kalau kita lihat dari atas ini dia jalur 80 volt, ini kalau kita balik 80 volt ini ketemunya ini ke kaki tengah atau ke kolektor ya, ke kolektor yang plus kolektor, ketemunya di kaki tengah transistor yang SC. Terus untuk yang main dari elko, yang main kabel biru ini, kabel biru ketemu di kaki tengah yang SA ya, yang final SA, sebelah kanan. Ini nyambung ketemu di kaki tengah yang di driver ya dulu, yang di driver ini ada tulisan main 80. ini kalau kita balik ketemunya jurusannya ini, jalurnya nyatu ke sini ya dulur, ini ke sini. Iya dulur ya, ini bagi pemula sangat bermanfaat sekali untuk belajar merakit sendiri di rumah. Barangkali untuk iseng-iseng ya dulur, siapa tahu nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya, bisa merakit power yang gede ya dulur. Terus untuk jalur input ini ya dulur, ini yang tulisan in, ini sebentar tak deketin, ini ada tulisan in, ini in, ini. Nah, ini yang sebelah kiri ini ground, yang sebelah kanan ini plus ya. Nah ini yang ground ketemu di CT potensio ya, potensio. Nah ini potensio, sebentar deketin, kameranya nggak fokus. Jadi yang ground sini CT ketemu di CT potensio dulu. Jadi kalau di posisi begini dia CT nya atau groundnya di bagian kiri ya dulur ya, kiri. Nah untuk out di kaki tengah ya dulur, jadi yang plus nyambung ke input sini. Nah ini untuk penyambungan inputnya nanti ya, input dari misalkan ACC pakai parametrik atau mixer ya, nanti bisa inputnya ke sini ya. Ini outnya, out ke yang nyambung ke driver. Terus untuk inputnya yang sebelah kiri dulur, input sebelah kiri nyambung ke jack RCA ini dulur ya, ke jack RCA ketemu di sini dulur. Nah ini jadi ini kan ini cuman mono, jadi yang dipakai salah satu kabel merah atau kuning ini, merah atau putih ya dulur. Untuk CT ketemu body sini ya dulur, groundnya ketemu di body jack RCA nantinya. Ini yang plus ketemu di dalam ya dulur, ketemu di sini dulur ya. Langsung kita coba ya dulur, supaya untuk saya rasa penjelasannya sudah cukup jelas. Langsung kita coba dulu, ini saya ceplokin dulu ke sini supaya lebih enak. Nah, jadi ini supaya jelas, ini saya nggak pakai box ya dulu, nggak pakai box ampli supaya nanti penjelasannya lebih gampang. Nanti dulur kalau mau rakit tinggal ditaruh di box. Untuk penyambungannya seperti ini di boxnya,
Ini tinggal ditaruh belakang untuk di box. Nah yang ini di depan ya. Nah kalau mau dulur-dulur mau nambahin lampu sinyal, misalkan supaya musik bunyi, misalnya amplinya dikasih input musik, lampunya supaya kedip-kedip ya, ngikutin gerakan musiknya, dulur-dulur bisa pasang lampu sinyalnya di jalur out speaker ya. Di jalur out speaker pakai lampu LED yang warna merah atau biru atau hijau terserah. Nah, nanti di bagian plus lampunya, lampu sinyalnya dikasih resistor 1 kilo itu. 1 kilo sudah cukup, 1,5 kilo watt atau 1 watt sudah cukup ya. Jadi yang bagian lampu, contoh sebentar Pak, ambilin lampu sebentar. Lampu mana? Bentar itu loh. Sepertinya kemarin masih ada. Nah ini untuk lampunya. Jadi ini ada di kaki lampu ini ada main plus ya. Jadi di bagian plusnya nanti dikasih resistor 1 kilo. Nah jadi sebelum kabelnya disambungin ke out speaker ini, dihambat pakai resistor 1 kilo dulu supaya lampunya nggak mati, nggak kebakar itu. Jadi nanti kalau musiknya bunyi, kalau dikasih input musik nanti lampunya bisa kedip-kedip. Oke dulur, langsung coba kita tes ya. Kita tes, kita colokkan dan kita kasih input musik ya dulur. Cek sebentar. Nah, kita colokkan dulu ya dulur. Ini untuk amplinya. Ini kebetulan saya pakai speaker itu ya dulur ya. Jadi speaker itu ketemunya di plus di bagian ini ya, out speaker ini, dan yang main speaker ketemu di ground CT ya dulur, atau ground atau CT itu ya dulur. Ini untuk kabel hitamnya ini CT ground, ini untuk plus dari speaker dan dari out dari drivernya. Ini mau tak colok dulu. Ini untuk PSU, untuk trafonya ya dulur. Ini taruh dulu, kita coba taruh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tes dulu apakah sudah masuk. Kita sentuh dulu. Nah ini seperti, nah ini dengeran dulu ya. Sebentar, speakernya biar dekat. Nah ini berarti sudah normal dulu ya, sudah bunyi ya. Langsung kita coba kasih input musik ya dulur. Kita kecilin dulu volumenya, kita kasih input musiknya. Langsung coba kita colokkan pakai HP dulu dulur, pakai musik dulu. Kita coba pakai DJ Magnum itu lur, DJ Magnum dulu buat ngetes. Nah ini sudah bunyi itu lur.
musiknya agak error. Lur, ini belum ada ACC-nya, sudah ngebas ya, karena elko-nya sudah dimodif, sudah diganti. Jadi itu duit apa itu tandanya kertas sampai itu, padahal baru volume baru kecil itu loh. Mantap. Kita coba musik dangdut ya dulu. Kita cari musik dangdut dulu. Oke dulur, sudah sukses ya untuk perakitan ampli atau powernya ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi pemula yang ingin rakit-rakit, belajar elektronik ya. Nah, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe. Untuk yang belum like dan komen, nanti bisa bantu like dan komen ya dulur. Untuk yang ingin bertanya-tanya bisa di kolom komentar, nanti apabila kurang jelas bisa jelaskan lewat komentar ya dulur. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi pemula-pemula dulur. Kalau ada yang kurang benar, saya juga masih belajar ya dulur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dulur.